Bumi, alam semesta, dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya adalah sebuah harmoni, keseimbangan yang saling mendukung agar kehidupan berlangsung dengan indah. Seperti ketika Allah menciptakan dan melihat semuanya baik. Namun aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia banyak berdampak buruk bagi keutuhan ciptaan Tuhan. Pencemaran udara, kerusakan hutan dan lingkungan, hingga perubahan iklim. Climate change dan kerusakan lingkungan itu kan bencana besar bagi bumi saat ini. Kita akui bahwa memang karena proses alami, tenaga dalam dan luar bumi. Namun di sisi lain itu faktor utama juga adalah tingkah laku manusia yang merusak bumi dan tidak bertanggung jawab. Sebagai respon atas krisis lingkungan yang saat ini tengah terjadi, Huria Kristen Indonesia (HKI) menggagas sebuah program bernama Ekoteologia HKI. Konsep ekoteologia ini berangkat dari pandangan bahwa manusia sebagai ciptaan ditugaskan Allah untuk merawat keutuhan ciptaan. Manusia mendapatkan tanggung jawab membangun relasi dengan alam dan menjaga keberlangsungan alam ciptaan Tuhan. Ekoteologia HKI sebenarnya ini berawal dari pandangan kita bahwa ada hubungan yang terputus. Ya, kalau kita menyadari Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Jadi bukan hanya manusia, tetapi Tuhan menciptakan alam ini dengan desain yang sungguh indah. Dan Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk merawat ciptaan itu. Kalau kita berbicara tentang ekoteologi, tentu kita membicarakan teologi lingkungan. Ya, bahwa alam ini dengan agama adalah satu kesatuan. Kalau orang yang beragama pasti peduli kepada lingkungan. Ekoteologi menandai sebuah era baru mengenai hubungan manusia dengan alam. Manusia yang sebelumnya mengeksploitasi alam, menjadikan alam sebagai sahabat untuk mewujudkan kerajaan Allah. Program Ekoteologi HKI itu fokus kepada meningkatkan kesadaran umat manusia tentang bagaimana memelihara alam ini. Jadi melalui ekoteologi ini, gereja mau mengingatkan kembali bahwa pada mulanya diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Jadi marilah kita memelihara alam ini dengan baik untuk kepentingan kita dan juga generasi selanjutnya. Ekoteologi HKI dibentuk sejak tahun 2017. Program ini dibentuk untuk mengkampanyekan tanggung jawab orang Kristen terhadap lingkungan hidup. Manusia sebagai ciptaan yang dibentuk segambar dengan Allah ditugaskan sebagai pengelola, bukan penguasa. Manusia memiliki tanggung jawab melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem bumi. Untuk mencapai tujuannya memperbaiki relasi manusia dan alam, Ekoteologia HKI menjalankan dua program utama, yakni advokasi dan empowerment. Program advokasi terdiri atas kegiatan-kegiatan mengkampanyekan dan menumbuhkan kesadaran lingkungan terhadap jemaat gereja, seperti pelatihan ekoteologi untuk pendeta dan calon pendeta, festival pemuda dengan mengusung tema ekoteologi, event bersepeda untuk membicarakan perubahan iklim, dan berbagai kegiatan penyadaran lingkungan lainnya. Program advokasi itu lebih kepada program meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang apa itu ekoteologi. Jadi dalam advokasi ini kita melakukan pendekatan dengan berbagai strategi, mempertimbangkan faktor usia dan yang lain. Program empowerment atau penguatan ekonomi ditujukan untuk perempuan dan pemuda. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan keahlian untuk peningkatan ekonomi keluarga seperti menjahit yang disertai dengan nilai-nilai kesadaran lingkungan. Empowerment ini fokus kepada pemberdayaan kepada kaum perempuan. Kita mempertimbangkan bahwa kerusakan alam ini faktor utamanya selalu persoalan ekonomi. Jadi kita bagaimana melihat bahwa ekonomi ini tidak selalu menjadi ancaman, tetapi juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk memelihara alam. Jadi kita mengadakan pelatihan menjahit, ini sudah dilaksanakan beberapa kali dan saat ini sudah ada 45 orang alumni. Dan yang kedua dari empowerment ini yaitu dengan Rumah Eko HKI menjadi tempat bagi kita untuk menyuarakan ekoteologi kepada masyarakat. Sebagai etalase produk-produk kerajinan dampingan, Eko HKI membangun Rumah Eko. Rumah Eko menjadi tempat pameran sekaligus mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan lewat menu-menu sajiannya. Rumah Eko dibangun dengan konsep kafe yang menyediakan menu-menu sehat. Tujuannya untuk mengkampanyekan dan mengajak setiap pengunjung memulai hidup lebih peduli kepada alam dan lingkungan. Rumah Eko dibangun sejak tahun 2019 dengan desain sebagai tempat pelatihan, diskusi, dan bersosialisasi. Rumah Eko ini tujuannya selain untuk menampung hasil karya dari ibu-ibu BLK tadi, bahwa kami dengan tegas juga mendukung perawatan alam, lingkungan dengan tidak mempergunakan botol minuman sekali pakai. Karena kami ingin merawat alam ini, merawat lingkungan kami, untuk kami juga berperan mengurangi sampah. Bersikap ramah terhadap lingkungan, selain memberikan keuntungan bagi keberlangsungan kehidupan, menjaga lingkungan juga bisa berdampak baik bagi penguatan ekonomi. Nilai-nilai ini yang ditanamkan lewat program empowerment atau penguatan ekonomi bagi perempuan dan pemuda. Bentuk pelatihan yang kami terima terutama jahit-menjahit, dan itu didatangkan guru untuk mengajar kami di sini. Jadi ada guru yang membimbing kami. Banyak sekali manfaat dari Eko ini, terutama di masa pandemi ini. Kami ibu-ibu dari BLK dikasih kesempatan terutama untuk berdonasi. Jadi kami disuruh membuat masker. Maskernya yang kami buat pun sudah dipakai di luar negeri sana, di Kanada, di Hong Kong, di India. Selain program edukasi lingkungan hidup untuk pemuda, pendidikan kesadaran lingkungan ditanamkan sejak anak-anak. Bagi sekolah minggu, Ekoteologi HKI bekerja sama dengan divisi sekolah minggu dengan mengadakan pelatihan panggung boneka. Panggung boneka ini merupakan sebuah cara menyenangkan memperkenalkan pendidikan lingkungan bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi kita menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Oh, begitu ya, Kak. Berarti Nauli salah. Maafkan Nauli ya, Lenta. Aku tadi tidak mendengarkan perkataanmu. Tidak apa-apa, Nauli. Kita juga harus sama-sama belajar bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Panggung boneka itu sendiri kita mulai tahun lalu, awal tahun lalu bertepatan dengan situasi pandemi. Kemudian tentu ini menjadi salah satu media yang baik untuk dipakai mengajar sekolah minggu, karena kita tahu sekolah minggu di
tutup, tidak diizinkan anak-anak karena mereka rentan. Nah, karena itu kemudian Panggung Boneka bekerja sama dengan Ekoteologi kemudian untuk ikut membagikan, memberikan edukasi dalam bidang ekoteologi itu sendiri. Jadi kita mau melalui Panggung Boneka itu, karena kita nggak bisa tatap muka, maka kita memainkan banyak cerita soal pemeliharaan lingkungan hidup, lalu soal isu-isu pemanasan global, kebakaran hutan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bagi para calon pendeta, imam yang akan memberitakan kebenaran kepada umat, pelatihan ekoteologi diberikan sebagai pembekalan kesadaran lingkungan. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kita bisa mengikutinya bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Sebagai puncak dari advokasi ekoteologi, Eko HKI mengajak seluruh umat beragama menumbuhkan kesadaran ekologis berdasarkan iman masing-masing untuk menjaga dan merawat bumi. Lewat kegiatan penanaman pohon lintas iman, solidaritas ekoteologi dijalin. Sebagai manusia yang beragama, menjaga alam adalah suatu kewajiban dan keharusan. Kita bergabung bersama, bergandengan tangan bersama, saling merangkul untuk bersama-sama menanam pohon di hutan Loser ini, supaya kita memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat lingkungan dan alam kita. Ekoteologi HKI Project adalah sebuah langkah kesadaran ekologis untuk mengajak umat merawat ciptaan Tuhan berlandaskan iman Kristen. Bumi selalu memiliki musik untuk mereka yang mendengarkan. Bumi kita, Taman Eden.